Usai tiba di tanah air melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, WNI yang dievakuasi dari Afghanistan menjalani karantina di Hotel JS Luansa, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun warga negara Filipina dan warga negara Afghanistan menjalani karantina di Hotel Swiss Bell di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kini pengamanan di Hotel JS Luansa dijaga ketat oleh personil TNI. Saudara, setelah tiba di Bandara Halim, Jakarta Timur, WNI yang dievakuasi dari Afghanistan selanjutnya menjalani karantina, salah satunya di Hotel JS Luansa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Diana Valencia yang akan melaporkan perkembangan terkini di lokasi. Selamat pagi Diana. Diana, apakah semua WNI dan WNA dikarantina di satu hotel atau terpisah-pisah? Lalu bagaimana dengan diplomat yang dilaporkan sakit non-COVID? Selamat pagi Ihsan dan juga saudara. Jawabannya terpisah Ihsan, karena kalau di hotel tempat saya melaporkan yakni di JS Luansa di daerah Kuningan, Jakarta Selatan ini hanya ke-26 warga negara Indonesia yang akan melakukan isolasi mandiri. Dan kalau kita berdasar dari surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2021, nantinya setiap orang baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang baru kembali dari luar negeri kemudian tiba di tanah air nantinya akan melakukan isolasi mandiri 5 kali 24 jam. Nah, kalau berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, setelah tiba dari Bandara Halim, kemudian dibawa dengan menggunakan bus ataupun mobil elf, kemudian menuju ke hotel tempat isolasi mandiri, mereka ke-26 warga negara Indonesia ini akan melakukan tes usap terlebih dahulu. Kemudian baru melakukan isolasi mandiri selama 5 kali 24 jam itu. Nah, setelah 5 hari melakukan isoman, lalu nanti akan dilakukan tes usap kembali, Ihsan dan juga saudara. Baru apabila hasilnya negatif, ke-26 warga negara Indonesia ini bisa melakukan aktivitas seperti biasa ataupun seperti masyarakat pada umumnya. Kemudian, lalu bagaimana dengan nasib warga negara asing? Karena kalau kita mendengar rincian dari konferensi pers ataupun pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan ada total 33 orang yang dibawa dari Kabul menuju ke Jakarta. 26-nya memang merupakan warga negara Indonesia, kemudian lainnya 7 orangnya ini merupakan warga negara asing dengan rincian 5 orang warga negara Filipina dan 2 orang lainnya merupakan warga negara Afghanistan. Nah, 5 orang warga negara Filipina berdasarkan informasi yang kami terima terakhir ini melakukan isolasi mandiri di hotel ataupun di Swiss Bell Hotel Airport Jakarta dengan menggunakan prokes yang sama, yang ini kurang lebih 5 hari lamanya. Kemudian yang masih kami cari tahu informasinya adalah 2 orang warga negara asing dari Afghanistan, karena satunya merupakan staf lokal dari KBRI dan juga satunya lagi merupakan suami dari salah satu warga negara Indonesia, sehingga 2 orang ini yang masih belum dapat kami pastikan, tapi sejauh ini setidaknya ada 2 lokasi isolasi mandiri terpisah warga negara yang dipulangkan dari Afghanistan menuju Jakarta, yakni di Hotel JS Luansa tempat saya melaporkan, dan satu lagi ini di Hotel Swiss Bell Airport Jakarta. Kemudian memang proses evakuasi ini bukan suatu hal yang mudah, benar sekali Ihsan, tadi juga sudah sempat Anda singgung bahwa ada dinamika dan juga ada perubahan-perubahan tertentu, karena kalau kita kutip dari pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan rutenya pun ataupun para pasukan TNI Angkatan Udara ini yakni dari Skadron 17 dengan menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara ini berangkat dari Jakarta. Ini dari hari Rabu 18 Agustus pagi hari, kemudian sempat menginap di Islamabad karena sebelumnya memang sudah ada rencana ataupun mendapatkan izin landing pada 19 Agustus pukul 4:10. Tetapi karena dinamika ataupun prosesnya ini cukup panjang sehingga ada penundaan dikarenakan adanya situasi penerbangan dan juga situasi politik yang tidak kondusif begitu. Sehingga proses ini terus dilakukan, ada negosiasi yang dilakukan, terutama tadi Menteri Luar Negeri kita Retno Marsudi menyebutkan ada koordinasi dengan cukup banyak pihak, mulai dari Menteri Luar Negeri Turki, Norwegia, pemerintah Belanda, Amerika Serikat, dan NATO, sehingga bisa memperoleh izin landing dari Islamabad, karena memang pesawat dari TNI AU ini menginap di Islamabad yang jaraknya hanya sekitar 1 jam dari Islamabad menuju Kabul, kemudian langsung menjemput
warga negara Indonesia yang berada di Kabul. Dan di Kabul pun tadi juga sudah sempat Anda dengarkan bahwa Menteri Luar Negeri menjelaskan ini ada perubahan atau dinamika kembali yang awalnya hanya 30 menit, ini landing ataupun proses penjemputan warga negara Indonesia ini memakan dalam kurun waktu 2 jam. Kemudian kalau untuk sikap politik Indonesia dan juga Afghanistan hingga saat ini pihak Indonesia tidak akan menutup KBRI di Afghanistan untuk tetap menjalin hubungan baik antar kedua negara. Tetapi berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, KBRI yang tadinya lokasinya berpusat di Kabul kini dipindahkan sementara di Islamabad. Ihsan, kembali ke Anda. Ya, masih ada prosedur karantina yang harus dilalui warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang ikut dalam proses evakuasi selama 5 kali 24 jam untuk alasan protokol kesehatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Diana Valencia melaporkan dari Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta Selatan.